Oke, selamat malam nih Kak Tres ya. Jadi materi malam kali ini kita mulai dengan relative pronoun ya. Relative pronoun ya dalam bahasa Inggris ya. Kamu mungkin udah sering ya dengar relative pronoun ya dalam bahasa Inggris itu terdiri dari kata ganti seperti who, whom, whose, which, dan that ya. Kita masuk ke definisinya. Relative pronoun function to connect two sentences explaining nouns. The noun here can be a person, animal, or object. Jadi relative pronoun di sini fungsinya adalah untuk menghubungkan dua kalimat ya, menjelaskan kata benda. Jadi kata bendanya ini bisa berupa manusia, hewan, atau benda. Relative pronouns are divided into 5 types ya. Jadi relative pronoun itu dibagi menjadi 5 tipe. Tipe yang pertama adalah who, yang kedua adalah whom, yang ketiga which, yang keempat whose, dan kelima adalah that. Kita bahas nih satu-satu. Jadi who. Who is used to replace the subject person, not an object. If interpreted, who means young. Jadi who ini digunakan untuk ya mengganti kata subjek orang bukan benda. Dan jika diartikan ya jika diterjemahkan artinya adalah young ya berarti young. Contoh dalam penggunaan kalimatnya. Do you know the people who live in the White House? Ya, apakah kamu tahu orang yang tinggal di rumah berwarna putih? I talked to the woman who was sitting next to me. Aku berbicara dengan wanita yang duduk di sampingku. People who listen to very loud music may suffer gradual hearing loss. Ya. Orang yang mendengar musik terlalu kencang beresiko kehilangan pendengaran secara perlahan. Jadi di sini artinya ini menggantikan yang, tapi dilihat lagi ya. Karena di depannya ini di depan who itu kan ada people, ada woman, ada people lagi di sini. Jadi menggunakan who karena ini adalah menjelaskan atau menggantikan subjek orang, bukan benda. Selanjutnya kita masih ke who ya, apart from replacing the subject person, who can also be used to explain ownership of an object, usually after the word who, has, or is added. Who, which explain ownership, is usually also abbreviated to whose. Ya, jadi selain untuk menggantikan subjek orang, who di sini juga bisa digunakan ya untuk menjelaskan kepemilikan dari sebuah benda. Nah, biasanya kata who ini ditambahkan has atau is ya setelah kata who. Nah, who ini bisa menjelaskan who ini ya yang menjelaskan mengenai kepemilikan itu biasanya bisa disingkat ya menjadi whose. Untuk contoh dalam penggunaan kalimatnya adalah who is responsible. Who is responsible for this? Ya, siapa yang bertanggung jawab akan ini? Who is your partner? Siapa pasanganmu? Elsa is the student who will be performing. Elsa adalah murid yang akan tampil. My mother is the woman who is standing over there. Ibuku adalah wanita yang berdiri di ujung sana. Ya, jadi di sini ya menggunakan who juga ya. Kemudian kita masuk ke whom. Whom is used to replace the person subject, the person object, not an object. If interpreted, whom has the meaning young. Jadi ini relative pronoun itu semuanya sama ya, artinya yang, tapi penggunaan dalam kalimatnya aja yang berbeda-beda. Ya, jadi whom di sini ya digunakan untuk menggantikan objek orang, bukan benda. Ya, objek orang bukan benda.
Jadi jika diartikan, maka whom ini artinya memiliki arti yang. Contoh penggunaan dalam kalimatnya, the man whom I met was friendly. Ya, pria yang aku temui ramah. The people whom we visited gave us tea and a light snack. Orang yang kami kunjungi memberi kami teh dan makanan ringan. Ya. The children whom we watched in the park were feeding ducks in a pond. Ya. Anak-anak yang kami awasi di kolam ya sedang memberi makan bebek. Anak-anak yang kami awasi di taman sedang memberi makan bebek di kolam. Ya. Jadi di sini whom-nya itu menggantikan objek orang. Ya. Di sini kan the man. The man ini adalah objek orang. Ya. A people. The people juga adalah objek orang. The children juga adalah objek orang. Ya. Selanjutnya kita masuk ke which. Which is used to replace subjects and objects in the form of objects or other than humans. It can be in the form of goods, events, or animals. Jadi which ini digunakan untuk menggantikan ya subjek dan objek yang berbentuk benda atau selain manusia. Ya, jadi bisa berupa barang, bisa berbentuk barang, peristiwa, maupun hewan. Ya, jadi selain manusia ya. Contohnya, Dila adopts a kitten which is being thrown away by its previous owner. Ya, Dila mengadopsi seekor anak kucing yang dibuang oleh pemilik sebelumnya. Do you still have the dress which I gave you 2 years ago? Ya, apakah kamu masih memiliki gaun yang aku berikan 2 tahun yang lalu? I want to go to the place which reminds me of my parents. Aku ingin pergi ke tempat di mana atau yang mengingatkan aku ya akan kedua orang tuaku. My parents di sini pakai S, artinya lebih dari satu ya. Nah, jadi sebelum kata which ini kan ada a kitten. Ya, a kitten kan termasuk benda, bukan orang. Sebelum which ada the dress, ya, gaun, ya benda, bukan orang. Sebelum which juga ada the place, ini juga termasuk benda ya, bukan orang. Bukan benda ya. Jadi apa? Tempat lah ya, tempat. Events atau pokoknya yang bukan orang. Jadi bisa menggunakan which. Selanjutnya kita masuk ke whose. Ya. Whose is used to replace the possessive pronoun. Jadi whose ini bisa digunakan untuk menggantikan kata ganti kepemilikan. Nah, kalau kamu udah belajar tentang pronoun, tapi pastinya harusnya udah paham ya tentang possessive pronoun, kata ganti kepemilikan. Jadi contohnya adalah Anna is married to a man whose father is the minister of the economy. Anna menikah dengan laki-laki yang ayahnya adalah menteri ekonomi. Jadi laki-laki ini memiliki ayah yang bekerja di menteri ekonomi ya. Jadi di sini ya a man ini setelah a man maka menggunakan whose ya artinya kan laki-laki ini memiliki ayah. Ya, ini termasuk kepemilikan atau kepunyaan. Seorang laki-laki mempunyai ayah yang bekerja di Menteri Ekonomi. Ya, the man whose car was stolen called the police. Laki-laki yang mobilnya dicuri menelpon polisi. Ya. Jadi laki-laki yang memiliki, kan laki-laki ini memiliki. Jadi ini termasuk possessive pronoun. Selanjutnya, I know a girl whose brother is a movie star. Aku tahu seorang perempuan ya yang saudara laki-lakinya adalah pemain film. Ya, jadi a girl di sini ya bukan artinya anak kecil. Ya, jadi a girl di sini adalah bahasa slang ya Amerika. Slang digunakan untuk casual
ya untuk bukan formal atau informal ya. Jadi ke teman atau lawan bicara yang sudah dikenal. Jadi di sini bisa juga wanita dewasa ya menggunakan a girl. Jadi I know a girl whose brother. Jadi seorang wanita dewasa ini memiliki seorang kakak laki-laki yang ya yang yang pemain film ya. Jadi kan di sini termasuk possessive pronoun. Kemudian masih membahas tentang whose. We cannot simply interpret the word whose without discussing the entire sentence it contains. In simple terms, whose is a pronoun used to ask question or express ownership. Ya, jadi whose ini ya kita tidak bisa ya mengartikan kata whose ini begitu saja tanpa mengetahui isi dari keseluruhan kalimatnya. Jadi secara sederhana ya whose ini merupakan pronoun yang digunakan ya untuk menanyakan atau menyatakan kepemilikan. Ownership itu kepemilikan ya. Untuk contoh penggunaan dalam kalimatnya, whose phone is lost ya. Handphone siapa yang hilang? Whose car is that? Mobil siapa itu? Whose coat are you wearing? Mantel siapa yang kamu pakai? Ya, wearing itu kan hanya untuk pakaian. Ya, mantel siapa yang kamu kenakan? Ya. Kemudian, whose is not only used at the beginning of a sentence, but can also be placed in the middle of a sentence. What does it mean to change? Of course not. Placing whose in the middle of a sentence also function to explain someone's ownership. Jadi whose ini tidak hanya bisa digunakan di depan kalimat ya atau pada awal kalimat, tapi bisa juga diletakkan di tengah kalimat. Apakah artinya akan berubah? Tentu saja tidak ya. Jadi meletakkan whose ini di tengah kalimat tentu saja akan merubah fungsinya, yaitu menjelaskan kepemilikan seseorang. Contohnya dalam kalimat adalah Alisa is the girl whose hair is blonde. Ya, Alisa adalah seorang gadis yang memiliki rambut pirang. Jadi kan Alisa memiliki rambut pirang, yaitu kan termasuk ownership ya, kepemilikan. Erika is the person whose phone is lost. Erika adalah seorang yang handphonenya hilang. Jadi Erika kan memiliki handphone. Ya, ini termasuk ownership juga ya, kepemilikan. Kemudian kita masuk ke whose. When having a conversation, whose and whose have the same sound in their pronunciation. So we often get confused about what the person we are talking to really means. The easiest way to distinguish one from the other when hearing from someone else is to examine the structure of the sentence. Whose is always followed by a noun or noun phrase, while who is followed by an uncertain word order. Ya, jadi saat melakukan percakapan, ya whose dan whose ini memiliki bunyi yang sama ya dalam pengucapan. Jadi kadang-kadang kita suka merasa bingung ya apa yang dimaksud ya ketika lawan bicara kita berbicara. Jadi cara termudah ya untuk membedakan satu dengan lainnya adalah ketika mendengar ya seseorang ini karena struktur dari kalimatnya juga berbeda. Kita harus meneliti, menganalisa ya susunan kalimatnya. Whose ini ya biasanya selalu diikuti oleh kata benda atau noun phrase. Ya, sedangkan who ini biasanya diikuti oleh susunan atau tatanan kata kerja yang tidak menentu. Ya. Kita bisa lihat contohnya di sini, for example, I don't know whose car is that is. Ya, jadi di sini pakai that is ya, bukan is that. Jadi setelah kata whose, di sini ada noun-nya yaitu car, baru to be-nya ya is. I don't know whose car that is. Jadi that di sini adalah tambahan. Selanjutnya, I don't know whose any car to borrow.
Jadi whose-nya di sini ditambahkan determiner atau artikel yaitu any, baru noun ya, car-nya. Kemudian kita masuk yang terakhir, yaitu that. That is used to replace people and objects as subjects or objects. That also has a natural function that can replace who, which, or whom. Jadi that ini ya digunakan untuk menggantikan orang dan benda ya sebagai subjek dan atau objek ya. That ini juga digunakan juga memiliki fungsi netral yaitu yang bisa menggantikan who, which atau whom ya, tapi tidak bisa menggantikan whose. Jadi contohnya adalah the song that you heard yesterday is a new song for our next album. Ya, jadi lagu yang kamu dengar kemarin adalah lagu baru ya untuk album kami berikutnya. The jacket that I bought from the local market yesterday turns out to be a rare item. Ya, jaket yang aku beli dari pasar kemarin ternyata adalah barang yang langka. Ya, rare itu langka. Jadi rare itu artinya banyak ya. Selain langka juga bisa artinya jarang ya. Jadi selain apa barang yang jarang kan nggak mungkin ya. Barang yang langka. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari Kak Efres? Jadi ini tuh semua artinya tuh semua sama yang itu, Miss. Ya, tapi penggunaannya aja yang berbeda-beda. Oke. Kayak tadi, jadi bacanya who, bentar, mana sih tadi? Who sama whose. Oh, beda deh. Ini who sama who. Gimana sih, Miss, bacanya? Whose ya, Miss? Whose. Mana yang mana? Whose. Yang Ini who whose. sama... Iya, yang itu. Itu whose ya? Whose sama apa? Sama who yang atas. Mana? Yang atas, Miss. Ini. Iya, yang Who. karena Ini who. bedanya cuman ini doang kan ya. Oh, sama yang ini. Mana tadi? Who. Mana sih? Who. Whose ini ya? Whose. Whose. Whose sama who. Who is ya. Bacanya kan whose. Who is. Who is kan kalau disingkat kan bisa jadi whose. Ya enggak? Ya benar-benar. Ya. Whose sama whose. Ya itu jadi Whose dari struktur kalimatnya. Yang ada yang tadi Miss ditambahin S itu tuh yang pakai tanda kutip itu nggak sih, Miss? Iya, who is. Oh iya. Whose. Oh iya benar. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi enggak? Kayak insya Allah enggak. Mungkin aku agak bingung di tempat misalkan kayak di who-nya nih, ini yang who ini untuk orang kan, bukan benda. Itu tapi sama yang di whom. Who sama whom. Itu sama kan ya, Miss? Itu buat orang, bukan buat benda. Kalau who ya. Jadi kalau who ini ya untuk orang tapi objek. Kalau whom. Orang tapi objek. Bukan benda ya. Kalau who itu untuk subjek orang. Who itu untuk subjek orang. Kalau whom itu untuk objek orang. Udah paham? Bentar. Kalau mau lebih paham lagi sih langsung itu aja ya. Practice ya. Oke, boleh. Jadi bisa langsung diketahui struktur kalimatnya seperti apa. Oke, Miss. Boleh. Boleh? Boleh.
relative pronoun ya. Ya. Relative pronoun. Oke, kita mulai. Dia adalah orang yang menelponmu tadi malam. Menelpon. Bentar itu. Dia di sini sebagai Dia, maksudnya sebagai apa? Subjek atau he. objek? Oh, benar. Subjek dong, Miss. Ya. Jadi Dia adalah menelpon ya, menelpon. Yang menelpon. He was ya the benar. one who Was. called you last night. She was atau he was ya? Apa tadi? He was the one who called you last night. Ya, who called you bisa ya? Atau who gave you a call last night? Ya, orang itu bukan the one tapi the person. Oh, The person. She was the person who gave you a call last night. Who gave you? Ya, Okay. selanjutnya perempuan yang kamu temui adalah ibuku. Nah, di sini sebagai apa? Perempuan yang kamu temui adalah ibuku sebagai subjek atau objek? Perempuan. Bentar. Subjek. Kan objek dong. Ini kan yang Perempuan yang kamu temui kemarin adalah ibuku. Perempuan yang kamu temui kemarin adalah ibuku. Ibukunya kan di mana? Sebagai objek. Oh iya. Oh iya, perempuan yang kamu temui Jadi pakai adalah apa? ibuku. Pakainya. Bentar. The woman you meet. Bentar. Perempuan ya. Sebentar ini pakainya. Kalau sebagai objek pakai apa? Pakainya whom. Ya. Oke. Gimana Ini jadinya? berarti the woman gimana ya? The woman whom you meet. The woman whom you. Maksudnya tuh kayak iya. kamu whom you meet is my mother. Kan ada kata kemarin. Jadi kata kata kerjanya berubah menjadi verb berapa? Oh, kalau kemarin verb to. Kata kerjanya di kalimat ini yang mana? Temui. Ya, jadi temui kan kata bentuk pertamanya apa? Meet. Bentuk keduanya? Kalau bentuk bentuk keduanya apa? Itu kan meet. Apa sih met? Ya. Jadi gimana kalimatnya? Oh. Tadi udah benar, the woman. The woman. Apa tadi? Apa tadi? Kalau kalimat sebagai objek, pakai apa? Objek ibuku.
Maksudnya objeknya ibuku gitu. Iya. Ya, Jadi pakai relative pronoun apa? oh, whom, Iya, jadi the woman. whom. The Heeh, woman whom you mm-mm, met is mm-mm. my mother. Mother. Kemarinnya ketinggalan. Oh, met. Oh, Mm-mm. ini bentar. Kemarin. Gimana sih? Oh, ada kata. Oh, gini. Sorry. Perempuan yang kamu temui kemarin adalah Iya, ibuku. iya. Oh, bentar. Oh, alah, ya Allah, nggak kedengaran ada kata kemarin yang Ada di Zoom chat, berarti. Kak. Oh, ada. Ih, Miss nggak ngomong. Bentar. Ini kan aku selalu pakai loh. Perempuan yang kamu temui adalah, oke, berarti the woman you met. Ada ketinggalan. Yang-nya mana? Oh, the woman whom Whom. you Ya. met yesterday. Mm-mm. Berarti kalau yesterday pakainya yesterday was Bukan was karena my mom. ya. Coba nanti aku jelasin. Coba di Okay. apa in full sentence? The woman whom you met yesterday was my mother. Ya. Jadi ini kan ada yang pertama kan di depannya itu ada kata kerja. Tapi setelah yesterday ya jadi setelah kemarin langsung nih adalah ibuku. Jadi pakai setelah kemarin kan nggak ada kata kerja lagi. Jadi bisa langsung was karena kalau adalah itu kan sebenarnya to be itu ya. To be itu apa? Is, am, are dalam present tense ini kan artinya adalah. Nah, tapi kan ketika dalam past tense ya, to be ini kan berubah. Adalah ini berubah menjadi apa? Was dan were Were. ya. Oke, selanjutnya itu adalah perempuan yang pacarnya mencuri tasku. Nah, di sini kira-kira ada kata kepemilikannya nggak? Perempuan yang, jadi perempuan itu memiliki pacar. Ya. Jadi kalau ini bisa memakai apa? Whose. Mm-mm. Whose. Bentar, Mm-mm. bentar. Ini aku ini dulu ya. Aku Iya, iya. baca dulu. Takutnya salah lagi. Ininya tadi Miss bilang itu adalah perempuan yang pacarnya mencuri tasku. Iya. Ini itu. That itu adalah perempuan mencuri tas. Oke. It was a woman whose bentar, mencuri itu apa, Miss? Stole? Ya. Ya. It was a woman whose boyfriend stole my bag. Ya. Jadi itunya kita di sini menggunakan that ya. That one. determiner apa? Udah pernah kan belajar determiner? Bentar deh, Miss. Aku kok lupa sih. Kayaknya udah, bentar. Determiner apa ya sih? Yang that, those, itu loh, this. Demonstratif determiner udah pernah nih bulan kedua. Udah. Mm-mm. Jadi itu, ini kan dia menunjuknya jauh ya. Jadi itu, that is the girl. Yang lainnya sih udah benar ya. Whose boyfriend stole my bag. Atau boleh juga pakai purse ya. Jadi kalau kamu pakainya tadi kan my bag. Itu termasuk dalam American English. Kalau purse itu masuknya British English. Kamu mau pakai yang mana aja sih bebas ya. Jadi yang salahnya tadi cuma that doang.
Oke, that is the Mm-mm. girl. Tapi that is the woman juga bisa kan, Miss? That is the bisa. Jadi kan tadi yang seperti aku bilang ya, the girl ini adalah bahasa slang Amerika. Ah, Amerika. Jadi dia ini bisa apa? Artinya itu adalah bukan hanya untuk anak-anak, tapi bisa juga untuk dewasa. Ya. Tapi kata the girl ini hanya digunakan ya untuk orang yang sudah dikenal, ya, casual, informal. Jadi bukan untuk formal. Jadi kalau misalnya kamu mau ngomong sama orang kantor, sama orang yang nggak akrab gitu ya, pokoknya bukan yang kamu kenal sebelumnya, strangers ya, itu nggak bisa pakai the girl, ya, nggak bisa. Ini kalau mau pakai the woman ya juga bisa. Selanjutnya, saya bertemu perempuan yang memiliki 10 anak. iya. Ini perempuan ini sebagai objek atau sebagai apa? Sebagai objek atau sebagai subjek? Perempuan itu subjek. Ya. Jadi Iya, kalau benar. subjek bisa menggunakan apa? Who? Ya. Nah, selain who, kamu juga bisa menggunakan that ya. Oh, That ini kan untuk menggantikan who, which, sama apa lagi satu? Who, bentar. which, sama Which sama whose. nggak bisa whose. Who, which, sama Ini mana sih tadi? whom ya. Oh iya, yang home. Kan selain apa? Selain who, which, sama apa? Coba tadi satu lagi. Itu yang whose. Oh, Ya which. benar, who, which, sama whom. Oh, berarti ada 3. Ya, jadi selain whose ya, jadi whose itu tidak bisa menggunakan that. Ya, jadi kalau kamu mau aman ya sebenarnya kalau misalnya dalam daily conversation bisa aja langsung pakai that ya untuk who, which, sama whom. Ya, tapi kan di sini kita belajar ya. Oh, oke. Bentar. Berarti tadi hmm, Mm-mm. saya bertemu perempuan yang Miss, saya bertemu bentar, Miss nulis di dompet nggak sih? Udah, ada kan? Saya Saya bertemu. bertemu Mm-mm. perempuan yang memiliki, bentar, Mm-mm. memiliki yang berarti dia I'm saya bertemu perempuan. I met I met a woman who had 10 apa ya, children Ya, atau benar 10 ya. kids I met a woman. who Ya, bisa pakai that, bisa pakai who. I met a woman who has 10 children atau that has 10 children. had 10 children. Selanjutnya, itu adalah cerita yang sama yang dia ceritakan kepadaku minggu lalu. Yang mereka, bentar, ada cerita yang ceritakan bentar, ada cerita yang dia ceritakan kepadaku. Oh, ada cerita yang bentar, gimana sih kalimatnya? Aku bingung. Itu adalah cerita yang sama yang mereka ceritakan minggu lalu. Nah, cerita ini termasuk kata apa?
Cerita termasuk Bentar. kata apa? Objek. Ya, jadi bisa menggunakan Hmm, bentar. Pakai that. Selain that bisa menggunakan Itu tadi apa who? Ya, Miss. bukan dong, kan who itu sebagai subjek. Iya bentar aku lihat. Gantikan subjek. Hmm, sebentar. Ini Miss, apa? Whose? Bukan dong, whose kan kepemilikan. Yuk, yang tadi loh. Ya. Kalau yang Oh, termasuk benda itu apa tadi? Coba dibuka lagi materinya. ini termasuk benda. Mm-mm. Bentar deh. Untuk menggantikan subjek dan objek yang berbentuk benda. Oh, yang ini ya, yang the person object ini, Iya apa? yang whom. Bukan whom dong. Whom itu Iya, untuk coba dibaca lagi semuanya. bentar. Kok the subject object? Ini kan bentar cerita dan Sama kayak contoh yang Dila adopts a kitten. Dila mengadopsi anak kucing yang dibuang oleh pemilik sebelumnya. Anak kucing kan termasuk kata benda. Apakah kamu masih menyimpan gaun yang aku berikan 2 tahun yang lalu? Cerita sama gaun kan sama kan? Kata benda. Jadi di sini bisa menggunakan oh which. ya. Jadi which ini digunakan untuk kata benda selain orang, selain manusia. Jadi hewan itu juga bisa ya. Hmm, Jadi kalimatnya bentar. The which itu. Itu apa? Itu kata ganti apa? Pronounnya apa? Kata gantinya kan udah belajar kan? udah bentar. Kan tadi subjek itu terdiri dari apa aja? I, we, you, I will be. they, she, he, it. Nah, kalau kata benda jadi bisa menggunakan It. 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 Ya. Karena ada kata atau karena ada time expressionnya minggu lalu. Jadi adalahnya bisa menggunakan Hmm, ceri minggu. tadi Maksudnya udah dijelaskan. Tadi udah jelaskan to be itu kan artinya adalah. Ya enggak? Tapi kalau dalam to be itu kan kalau yang simple present tense-nya adalah is, am, dan are. Ini kan artinya adalah. Ini kan present tense. Kalau past tense, to be-nya berubah kan menjadi was dan were. were. Oh, berarti ini pakainya Present was. tense, artinya adalah juga. Nah, kalau untuk itu adalah cerita yang sama, menggunakan to be apa? Jadi kan tadi benar itu adalah cerita yang sama. Subjeknya terdiri dari berapa benda? Satu atau lebih dari satu? Kalau it itu lebih dari satu. Bukan ya. It itu hanya untuk satu. Kalau lebih dari satu nggak pakai it. They mungkin ya bisa. Jadi kalau it itu kalau misalnya kamu kan sering ya apa dengar mungkin istilah atau apa ya. Jadi kalau she, he, it itu kan selalu pakai to be-nya was ya. Karena ini termasuk subjeknya terdiri dari satu. Terdiri dari satu. Kalau lebih dari satu tidak bisa pakai was. Lebih dari satu subjeknya baru bisa menggunakan were. Siapa aja yang menggunakan were? Enggak. I we. Bukan dong, I juga termasuk she ya. We. Jadi
Apa? They. They. Kayaknya perlu belajar to be nih. Ih. Tar dulu. They, I, we, you, they. Kan tadi tuh subjek itu terdiri dari berapa banyak? Coba. They, I, 5. 7. 7. Apa aja? I, you, Mm-mm. I, you, we, they, Ya, he, it. si, he, it. Ya, kalau si, he, it-nya udah diambil, artinya tinggal apa aja? I, we, I, si, he, it-nya udah diambil. Sisanya tinggal apa? You, I, si, he, it kan jadinya was. Sisanya tinggal apa? you, You, we, they. we, they. Ya, jadi yang lebih dari satu itu you, we, sama they. Nah, kalau yang ini baru pakai were, ya. Jadi kalau it itu termasuk tunggal. Nah, kalau tunggal maka bisa menggunakan apa? Tadi to Itu be-nya. yang I, you, Ya, to I, be-nya you, apa? she. Ya, to be-nya apa? Ada time expression-nya kan? Was. Ya, it was. Cerita yang sama? Same story. The same story. Ya, the same story. Terus di sini menggunakan which ya. Yang dianya bisa pakai she atau he. Ceritakan apa? Karena udah minggu lalu, maka ceritakannya berubah menjadi verb to. Cerita itu kan tell bentuk pertamanya. Jadi bentuk keduanya berubah menjadi Told. ya told. Told last week. Kepadaku. Aku di sini cerita. sebagai objek, maka menggunakan pronoun. Kata ganti apa objek pronoun? Objek pronoun tadi yang tadi kamu tanya itu loh. Of me. Ya, me. Minggu lalu apa? Last week. Ya, jadi ini ya kalimatnya. Coba dibaca. It was the same story which she told me last week. Ya, sampai sini udah paham kan, Kak? Udah. Udah ya. Jadi yang were-nya itu Kayaknya besok kita belajar to be dulu deh. Ya. Besok Sabtu. Oke ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aku udah kasih homework ya. Homeworknya seperti biasa membuat kalimat 5. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita selesaikan sampai sini ya, Kak ya. Thank you so much and have a great day. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.